Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sa'diyah. Saya akan menjelaskan materi tentang memotivasi siswa untuk belajar. Ada 5 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Secara sederhana, motivasi adalah sesuatu yang membuat Anda berjalan, membuat Anda terus berjalan, dan menentukan kemana Anda mencoba berjalan. Yang kedua yaitu teori-teori motivasi. Teori yang pertama itu teori belajar behavior. Dalam teori behavior, Pak Ali berbicara dalam hal motivasi untuk mendapatkan penguat dan menghindari hukuman. Yang kedua yaitu motivasi dan teori kebutuhan manusia. Satu, hierarki kebutuhan Maslow. Konsep penting dalam teori Maslow adalah perbedaan antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan defisiensi adalah persyaratan dasar untuk kesejahteraan fisik dan psikologis. Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk mengetahui dan menghargai yang diusahakan untuk memuaskan setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh. Yang ketiga yaitu implikasi teori Maslow untuk pendidikan. Pentingnya teori Maslow untuk pendidikan adalah dalam hubungan antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu motivasi dan teori atribusi. Teori atribusi adalah sebuah teori motivasi yang berfokus pada bagaimana orang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri. Kesuksesan dan kegagalan dipengaruhi 4 hal penting, yaitu kemampuan, usaha, kesulitan tugas, dan keberuntungan. Yang selanjutnya adalah implikasi atribusi dan efikasi diri untuk pendidikan. Teori atribusi penting dalam membantu guru memahami bagaimana siswa dapat menggunakan umpan balik dan kinerja akademik mereka. Yang keempat yaitu motivasi dan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dihasilkan dari pemikiran dan perilaku siswa yang dihasilkan sendiri. Yang kelima yaitu motivasi dan teori harapan. Teori harapan adalah sebuah teori motivasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa upaya orang untuk mencapai kesuksesan tergantung pada harapan mereka akan imbalan. Materi yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah kecenderungan umum untuk berjuang meraih sukses dan memilih kegiatan yang berorientasi pada tujuan, keberhasilan, atau kegagalan. Satu, motivasi dan orientasi tujuan. Siswa dengan tujuan belajar berusaha untuk memperoleh kompetensi dalam keterampilan yang diajarkan di sekolah. Sedangkan siswa dengan tujuan kinerja berusaha untuk mendapatkan penilaian positif dari kompetensi mereka. Selanjutnya adalah pelatihan ketidakberdayaan dan atribusi yang dipelajari. Ketidakberdayaan yang dipelajari berdasarkan pengalaman bahwa tindakan seseorang pada akhirnya akan mengarah pada kegagalan. Guru dapat mencegah ketidakberdayaan yang dipelajari dengan memberikan siswa kesempatan untuk sukses dalam langkah-langkah kecil, umpan balik segera, dan yang paling penting adalah harapan dan tindak lanjut. Yang selanjutnya adalah harapan dan prestasi guru. Guru dapat menetapkan harapan untuk siswa mereka dan bagaimana harapan ini dapat terpenuhi dengan sendirinya dengan cara mengkomunikasikan harapan positif. Ada beberapa cara implisit di mana guru dapat menggabungkan harapan positif dari siswa mereka. Satu, menunggu siswa untuk merespon. Kedua, hindari perbedaan prestasi yang tidak perlu di antara siswa. Dan yang ketiga, perlakukan semua siswa secara setara. Yang selanjutnya adalah kecemasan dan prestasi. Kecemasan adalah pendamping konstan pendidikan. Setiap siswa merasakan kecemasan selama di sekolah. Guru dapat menerapkan banyak strategi untuk mengurangi dampak negatif kecemasan terhadap pembelajaran, yaitu dengan menciptakan iklim kelas yang dapat diterima dan nyaman. Materi selanjutnya atau keempat yaitu cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Insentif intrinsik adalah sebuah aspek dari aktivitas yang dinikmati sehingga dengan aktivitas itu seseorang menemukan motivasi. Insentif intrinsik adalah hadiah yang bersifat eksternal untuk suatu aktivitas berupa pengakuan atau nilai yang baik. Yang selanjutnya yaitu cara guru meningkatkan motivasi intrinsik. Beberapa cara untuk melakukan hal ini adalah sebagai berikut. Membangkitkan minat. Cara membangkitkan minat bisa dengan meyakinkan siswa tentang pentingnya materi yang akan disajikan pada bagaimana pengetahuan itu berguna bagi siswa. Yang kedua yaitu mempertahankan keingintahuan. Mempertahankan keingintahuan dengan unsur kejutan menantang pemahaman siswa saat ini membuat mereka sangat ingin tahu tentang masalah yang belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai metode presentasi yang menarik. Motivasi intrinsik untuk belajar sesuatu ditingkatkan dengan menggunakan bahan yang menarik. Yang keempat yaitu membantu siswa menetapkan tujuan mereka sendiri. Guru dapat membantu siswa belajar menetapkan tujuan yang ambisius tetapi realistis dan akan memuji mereka karena menetapkan dan kemudian mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah prinsip untuk memberikan insentif ekstrinsik untuk belajar. Berikut berbagai insentif yang dapat membantu memotivasi siswa untuk mempelajari materi akademik. Satu, mengekspresikan harapan yang jelas. Mengkomunikasikan harapan yang jelas sangatlah penting karena seringkali kegagalan siswa pada tugas tertentu berasal dari kebingungan tentang apa yang diminta untuk mereka lakukan. 2, memberikan umpan balik yang jelas. 3, memberikan umpan balik segera. 4, memberikan umpan balik yang sering, dan yang terakhir meningkatkan nilai dan ketersediaan motivator ekstrinsik. Materi selanjutnya adalah cara guru menghargai kinerja, upaya, dan peningkatan siswa. Dapat dilakukan dengan cara berikut. 1, menggunakan pujian yang efektif. Pujian kontingen adalah pujian yang efektif karena mengacu langsung pada kinerja tugas tertentu. Yang kedua adalah mengajar siswa untuk memuji dirinya sendiri. Siswa dapat belajar untuk memuji dirinya mereka sendiri untuk meningkatkan keberhasilan akademis mereka. Yang selanjutnya adalah menggunakan nilai sebagai insentif. Nilai berfungsi sebagai insentif sebagian karena mereka meningkatkan nilai penghargaan lain yang diberikan lebih dekat dengan waktu yang mereka perkuat. Yang selanjutnya adalah sistem insentif berdasarkan struktur sasaran. Struktur tujuan mengacu pada sejauh mana siswa ditempatkan dalam hubungan kompetitif atau kooperatif dalam memberikan penghargaan di kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.